Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menjelaskan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Pernahkah kalian memperhatikan pohon jagung dan pohon mangga? Apakah kedua tanaman tersebut memiliki ciri yang sama? Ya, benar sekali. Ternyata kedua tanaman tersebut tidak memiliki ciri yang sama, baik itu dari segi akar, batang, daun maupun buahnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan biji. Tahukah kalian apa itu akar? Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Tahukah kalian apa itu batang? Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Tahukah kalian apa itu daun? Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Selanjutnya, tumbuhan itu ada buahnya beserta bunganya. Tahukah anak-anak ibu apa itu fungsi akar? Ternyata akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, penghisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, seperti pada tumbuhan ubi. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi yang pertama, ada akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akarnya. Nah, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh akar tunggang pada pohon tomat. Yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergelombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan contoh akar serabut pada tumbuhan bawang. Kemudian, berdasarkan fungsinya, bagi tumbuhan, akar dibedakan menjadi yang pertama, ada akar gantung. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya seperti pada akar pohon beringin. Yang kedua, ada akar napas. Akar napas yaitu akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur. Akar napas berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya yaitu pada akar pohon bakau. Yang ketiga yaitu akar papan atau akar banir. Akar papan atau akar banir berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya yaitu pada akar pohon kenari. Yang keempat yaitu akar tunjang. Akar tunjang berfungsi untuk penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya yaitu pada akar pohon panda laut. Yang kedua yaitu batang. Tahukah kalian apa fungsi batang? Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Nah, beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, seperti pada pohon tebu. Berdasarkan jenisnya, batang dibedakan menjadi yang pertama, batang berkayu. Batang berkayu adalah batang yang teksturnya keras dan mengandung kambium. Kambium terdapat di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Contohnya yaitu pada pohon karet. Yang kedua yaitu batang basah atau berongga.
Batang basah atau berongga adalah batang yang strukturnya lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Contohnya yaitu pada pohon jagung dan pada pohon pisang. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu tidak apa itu kambium? Apa itu xilem dan floem? Nah, ternyata kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk persebaran batang. Pada beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu daun. Tahukah kalian apa fungsi daun? Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai, tulang daun, dan lembaran daun. Nah, perhatikan contoh daun di bawah ini. Ada yang pertama lembaran daun, ada tulang daun, dan ada tungkai daun. Nah, yang pertama yaitu tulang daun menjari. Tahukah kalian contoh daun menjari? Iya, benar sekali. Contohnya adalah pada daun pepaya. Yang kedua, ada tulang daun menyirip. Tahukah kalian bagaimana contohnya daun menyirip? Iya, benar sekali, yaitu contohnya pada daun jambu. Yang ketiga, yaitu tulang daun sejajar. Ada yang tahu apa contohnya? Iya, benar sekali, yaitu pada daun padi. Yang keempat, ada tulang daun melengkung. Contohnya yaitu pada daun sirih. Ternyata, berdasarkan jumlah helainya, daun juga dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu seperti pada daun mangga. Contoh daun majemuk yaitu seperti pada daun kelapa. Nah, siapa di antara anak-anak ibu yang menyukai bunga? Nah, bunga merupakan alat perkembangbiakan bagi sebagian besar tumbuhan. Bunga berasal dari modifikasi daun. Putik yang diserbuki oleh serbuk sari yang akan menghasilkan biji. Berdasarkan kelengkapannya, bagian-bagian bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Perhatikan contoh bunga lengkap di bawah ini. Ini adalah contoh bunga lengkap yaitu kembang sepatu. Bunga kembang sepatu terdiri dari putik. Putik adalah alat reproduksi betina. Kemudian ada benang sari. Benang sari adalah alat reproduksi jantan. Kemudian ada mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang berwarna dan berfungsi untuk menarik perhatian hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Kemudian ada tangkai bunga. Tangkai bunga, bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Kemudian ada kelopak. Tahukah kalian apa itu kelopak? Iya, kelopak adalah bagian bunga yang berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Yang selanjutnya yaitu ada bunga tidak lengkap. Contohnya yaitu pada bunga kemboja. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Selanjutnya yaitu biji. Biji dibedakan menjadi biji berkeping satu yaitu monokotil dan biji berkeping dua yaitu dikotil. Berikut ini perbedaan tumbuhan dengan biji berkeping satu dan berkeping dua. Nah, sekarang perhatikan biji yang berkeping satu dan biji yang berkeping dua. Ternyata biji yang berkeping satu dan biji berkeping dua memiliki tulang daun yang berbeda, batang yang berbeda, bunga yang berbeda, serta bentuk akarnya juga berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada buah. Pernahkah anak ibu memakan buah? Pasti pernah dong memakan buah. Siapa yang tidak suka buah? Pasti semua orang menyukai buah. Nah, kira-kira apa itu fungsi buah?
fungsi utama buah yaitu untuk melindungi biji pada tumbuhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada bagian-bagian buah. Yang pertama, ada daging buah, ada biji, dan ada kulit buah. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu. Yang pertama yaitu buah sejati. Tahukah kalian apa itu buah sejati? Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah. Contohnya, buah mangga dan buah rambutan. Yang kedua yaitu buah semu. Buah semu adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah. Contohnya, buah nanas dan buah jambu monyet. Dalam surah Al-Am ayat 99, Allah berfirman, "Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman." Nah, Allah memberi kepuasan bagi seluruh perasaan yang ada pada jiwa manusia, karena jiwa tidak hanya memiliki rasa lapar dan haus saja, namun juga terdapat rasa dan indera yang lain, dan setiap indera memiliki kepuasan masing-masing. Oleh sebab itu, Allah berfirman, "Hai manusia, lihat dan renungkan pohon itu berbuah dan matang." Hal ini untuk memberi kepuasan bagi kedua mata dengan pemandangan yang indah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu Yanti mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.